1,5 tahun kinerja rektor bersinergi dan berinovasi demi negeri. Itulah tema dari Tutur Kata episode kali ini. Pemirsa, di tahun 2021, Universitas Lampung berhasil meraih peringkat 10 menurut Simago Institution Ranking dan peringkat 14 menurut The Impact Ranking. Yang mana penilaian-penilaian tersebut berdasarkan beberapa indikator seperti 17 indikator tujuan SDGs dan aspek lainnya seperti riset, inovasi, dan sosial. Tentunya dengan meraih peringkat tersebut terdapat langkah-langkah dan juga inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan oleh Universitas Lampung. Untuk itu, hari ini kita akan melakukan kilas balik 1,5 tahun kinerja Rektor Universitas Lampung, yang mana saat ini di samping saya sudah hadir Bapak Rektor kita tercinta, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, yang selain menjabat menjadi Rektor Universitas Lampung juga merupakan Ketua Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa, yang mana itu adalah suatu prestasi yang luar biasa ya pemirsa. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Ya, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, jika berbicara tentang pencapaian yang sangat luar biasa, tentunya pasti selalu ada proses yang sama luar biasa di belakangnya. Dan tentunya sebagai seorang rektor Universitas Lampung, Bapak memiliki peran yang sangat besar untuk mencapai prestasi tersebut. Oleh karena itu, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada pemirsa yang ada di rumah, hal-hal apa saja yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Bapak selaku Rektor Universitas Lampung untuk mencapai prestasi tersebut. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa untuk para pemirsa Unila TV, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini doa-doa kita terkabul hingga COVID-19 yang selama ini membuat kita hidup menjadi begitu terbatas, mobilitas kita sangat terbatas, mudah-mudahan segera berakhir. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, tentu saya mengucapkan terima kasih pada Sivitas Akademika Universitas Lampung yang telah bersinergi satu sama lain ya, karena tidak mungkin keberhasilan ini hanya karena rektor semata-mata. Rektor tidak bisa berbuat banyak kalau tidak didukung oleh seluruh Sivitas Akademika Unila, dan kita tentu patut bersyukur berkat kekompakan, berkat sinergi satu sama lain, kita bisa melihat capaian-capaian Universitas Lampung seperti yang tadi Anda sebutkan. Ada beberapa langkah memang yang telah kita tempuh. Pertama, saya membuat regulasi untuk mendongkrak prestasi. Misalnya regulasi tentang Remun. Jadi pedoman atau regulasi Remun saat ini betul-betul berbasis kinerja, berbasis prestasi. Satu contoh misalnya, kita mengambil kebijakan kalau dosen itu bisa mempublish jurnal yang terindeks Scopus, misalnya Q1, dia akan mendapat insentif 40 juta. Demikian juga misalnya dosen yang bersangkutan publish di Q2, dia akan mendapat insentif 30 juta. Q3 juga akan mendapat insentif 20 juta, dan Q4 akan mendapat insentif 10 juta. Di samping itu, karya-karya yang lain, misalnya hak paten, inovasi, juga kita akan berikan insentif untuk dosen-dosen. Nah, tanpa itu, saya kira tidak bisa kita menuntut prestasi pada dosen-dosen kalau insentifnya tidak bisa kita perhatikan. Jadi itu. Yang kedua, saya juga membuat regulasi terkait dengan misalnya percepatan guru besar. Selama ini kalau di tracking ke belakang, guru besar di Unila itu sangat sulit ya, sangat sulit menjadi guru besar di Unila itu. Bahkan saya dulu untuk menjadi guru besar itu hampir memakan waktu 5 tahun. Bayangkan, untuk menjadi guru besar itu membutuhkan waktu 5 tahun, luar biasa. Saya suka guyon, menjadi guru besar itu seperti sulitnya seperti memindahkan matahari, begitu barangkali ya. Jadi begitu sulit mau menjadi guru besar di Unila itu. Nah, saya alhamdulillah membuat regulasi SK tim percepatan guru besar
Dan sekarang guru besar kita itu, saya 1,5 tahun itu kurang lebih sudah ada guru besar 15 guru besar. Dulu 1 tahun itu paling 3 orang guru besar. Itu sudah berapa persen lompatannya? Sangat signifikan. Berapa persen dari 3 orang menjadi 15 orang? Itu kan ratusan persen lompatan orang di Unila menjadi guru besar. Kenapa? Karena kita betul-betul ada percepatan. Saya bahkan secara pribadi pun kadang-kadang teman-teman saya WA, ayo cepat guru besar, mumpung saya jadi rektor. Jadi hambatan regulasi yang bertahun-tahun itu sudah kita bypass. Malah saya semua pegawai yang terkait dengan kepegawaian, kenaikan pangkat atau dupak fungsional itu kita tekankan. Harus dipercepat. Bahkan saya sendiri kadang-kadang yang turun mengkomando, tidak boleh ada keterlambatan baik di fakultas, lebih-lebih di universitas. Kita harus cepat. Dan kita jangan pernah ada terbesit dalam diri kita mempersulit orang. Itu harus kita hindari. Kemudian yang berikutnya, kita juga membuat berbagai regulasi. Misalnya saat ini kita memiliki regulasi tentang bagaimana Unila menghargai orang yang memperhatikan Unila. Misalnya dengan cara memberi doktor honoris causa, memberi gelar profesor tidak tetap. Itu juga ada regulasinya dan kita sudah membuatnya. Hingga demikian nanti kita bisa membuat menjaga jejaring dengan orang-orang di luar, tokoh-tokoh di luar yang mau memperhatikan Unila, yang pada ujungnya nanti juga berdampak pada prestasi Unila. Mungkin nanti dengan baiknya infrastruktur dan seterusnya itu akan berdampak pada proses pembelajaran di Unila karena ada bantuan-bantuan pihak ketiga itu. Jadi kita membuat regulasi baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap prestasi itu. Itu yang dilakukan. Baik Bapak, melanjutkan pembahasan mengenai pencapaian di tahun yang akan datang, Pak. Universitas Lampung memiliki visi rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP periode 2005 hingga 2025, yakni pada tahun 2025 Universitas Lampung menjadi perguruan tinggi 10 terbaik di Indonesia. Lantas, apakah ada terobosan terbaru untuk meningkatkan prestasi Unila sehingga dapat menjadi 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia? Oh iya, jadi Unila dulu visioner betul ya, ingin menjadi top 10. Sebetulnya Anda harus tahu ya, pemeringkatan itu banyak sekali ya. Ada pemeringkatan Kemendikbud, yang Unila alhamdulillah dari 46 kemudian naik peringkatnya 46 ya, naik betul, peringkatnya Pak, menjadi kemarin 29. Mudah-mudahan di tahun ini nanti publish di Agustus peringkat kita akan naik lagi. Dan ada beberapa pemeringkatan lain seperti Time Higher Education ya atau THE. Kemarin kita itu pemeringkatan global menempatkan Unila peringkat 14 seluruh Indonesia. Kemudian Skimago tadi sudah Anda sebutkan juga kita top 10. Jadi sebetulnya kalau bicara top 10, Unila tahun ini sudah top 10 dong. Skimago akan menempatkan kita ranking 10 termasuk Unirank ya, for ICU. Itu menempatkan Unila ranking 10 se-Indonesia. Jadi bergantung dari sisi mana top 10 itu, apakah top 10 pemeringkatan Kemendikbud, apakah top 10 pemeringkatan THE atau yang lain. Jadi sangat relatif ya pemeringkatan itu. Tapi maksud kita mungkin ya pemeringkatan Kemendikbud kan, karena itu yang paling diakui. Kita belum mencapai top 10, baru peringkat 29. Saya kira ada beberapa hal yang akan kita tempuh. Misalnya Unila itu ingin PTNBH loh. Jadi tahun 2023 mungkin jabatan saya itu kan berakhir di 2023 November ya. Mudah-mudahan Unila itu sudah masuk PTNBH. Karena tanpa masuk PTNBH untuk meraih posisi top 10 agak sulit deh. Anda boleh lihat semua yang 10 besar itu PTNBH. Ada UI, ITB, UGM dan seterusnya, itu semua PTNBH. Tidak mungkin Unila tidak mencapai top 10 kalau tidak PTNBH. Syarat untuk PTNBH itu memang berat.
Misalnya 60% prodi di Unila itu harus terakreditasi unggul. Sementara kondisi existing sekarang, Unila itu hanya 35%. Yang A, bukan unggul loh. Jadi kan akreditasi itu ada yang unggul, di bawahnya A, di bawahnya B, dan C kan. Jadi posisi Unila saat ini itu baru 35% pun kurang saya kira ya. Saya tidak hafal betul, 34% sekian. Yang terakreditasi A. Sementara kita untuk mencapai PTNBH di 2023 harus memiliki 60% akreditasi bukan A, tapi unggul. Itu kan berat banget. Berat betul gitu kan. Apa yang dilakukan rektor? Pertama, saya berusaha meningkatkan student body mahasiswa. Mahasiswa kita selama ini kurang lebih 30.000 mahasiswa. Semester depan kita akan tingkatkan menjadi 40.000 mahasiswa. Dengan demikian, PNBP Unila akan meningkat. Kita PNBP kita dari dulu itu tidak pernah mencapai 300 miliar. Karena bicara apapun kalau tidak ada uang kan susah. Tidak ada penguatan dari sisi finansial akan repot. Ya, kita harus memberikan remun, kita harus memberikan insentif jurnal segala macam kan. Itu semua repot kalau keuangan kita sangat terbatas. Dan melalui BPU misalnya tidak bisa kita harapkan di tengah kondisi pandemik badan pengelola usaha Unila betul-betul ancur-ancuran kan. Karena itu rektor mengambil kesimpulan sudah kita naikkan jumlah mahasiswa. Dengan demikian kita tidak menaikkan UKT mahasiswa, kita tidak menaikkan uang SPI mahasiswa, tetapi kita menambah jumlah mahasiswa. Dengan demikian kita berharap PNBP Unila di tahun ini mencapai angka di atas 300 miliar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau ini tercapai, maka ini akan berdampak pada kinerja Unila. Karena tadi saya sebutkan, Remun juga berbasis kinerja, dan mudah-mudahan termasuk di dalam penguatan akreditasi tadi. Mudah-mudahan 2023 akreditasi unggul yang disyaratkan untuk masuk PTNBH itu bisa kita capai. Sekarang sudah mulai saya perintahkan kepada WR1 supaya mapping membuat perencanaan berapa tahun ini prodi yang mau unggul. Dan itu kita kasih insentif. Kasih anggaran supaya semua bergerak untuk mencapai unggul hingga kita bisa mencapai PTNBH pada akhirnya. Saya kira itu ya. Baik Bapak, apakah ada program terdekat yang akan dibentuk oleh Bapak dan apakah program tersebut akan mengikut sertakan mahasiswa dan dosen? Apabila ada, akan jadi seperti apakah program tersebut Pak? Oh iya, sekarang itu mahasiswa harus terlibat dalam misalnya penelitian bersama dosen ya. Dan saya mulai membuat regulasi bahwa penelitian dosen itu wajib hukumnya melibatkan mahasiswa ya. Jadi nanti juga mahasiswa Unila sudah terbiasa kolaborasi dengan dosennya untuk melakukan penelitian. Di samping itu kita juga ingin memperkuat CCID itu sebuah lembaga yang betul-betul mengurusi kewirausahaan ya. Dan saya sekarang sudah mulai kembali menghidupkan mata kuliah wirausaha. Karena sebelumnya mata kuliah wirausaha itu tidak ada atau dihapuskan dan kita hidupkan lagi. Karena ke depan mahasiswa itu memang harus bisa berwirausaha. Tidak boleh mahasiswa Unila hanya bercita-cita jadi PNS misalnya, atau jadi upah buruh, karyawan, dan seterusnya. Dia harus di depan. Karena negara-negara maju itu umumnya warganya itu memang warga yang memang gandrung dengan wirausaha itu. Jadi tidak boleh nanti ke depan kita ingin menciptakan mahasiswa yang punya talenta di bidang dunia usaha. Saya kira itu ya. Jadi kedepannya mahasiswa memang dituntut untuk menjadi lebih aktif ya Pak ya, seperti betul. berkolaborasi dengan dosen. Betul. Dan juga mengikuti kegiatan kewirausahaan begitu ya Pak ya. Baik pemirsa, selain prestasi yang telah disebutkan tadi, Universitas Lampung juga telah mengelola pengembangan aset yang dimilikinya. Lantas, apakah hal tersebut kedepannya akan berkaitan dengan peningkatan prestasi Universitas Lampung? Kami akan kembali sesaat lagi.